وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah serta taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga kita diberi kemampuan untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal-amal yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada beliau yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kembali kita membuat majelis untuk sama-sama berthalibul ilmi. Untuk pertemuan kali ini pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis sholat. Fasal menerangkan rukun-rukunnya sholat. Wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Rukun-rukun sholat ada 18. Jadi 18 ini ketika kita melaksanakan sholat harus ada semuanya. Mulai rukun yang pertama sampai rukun yang terakhir harus ada semuanya. Kalau terkurangi satu saja, kalau itu dikurangi dengan sengaja, maka tidak sah sholatnya. Tetapi kalau terkurangi karena lupa atau tidak disengaja, maka nanti rakaat yang dia kerjakan tidak masuk hitungan. Nanti dia mesti nambah satu rakaat. Kalau kita makmum, kita nambah satu rakaat setelah imamnya salam. Misalkan kita habis ruku, kemudian langsung sujud, lupa tidak i'tidal, sedangkan itu adalah rukun. Habis ruku langsung sujud, tapi karena lupa, ingat-ingat sudah sujud kedua. Ini bagaimana ini? Kalau kita sholat sendiri misalkan, ya maka nanti rakaat yang kita kerjakan itu tidak masuk hitungan. Jadi nanti kita nambah satu rakaat lagi. Kalau kita makmum sambil ngelamun, kemudian kita meninggalkan satu rukun, misalkan ngelamun tidak baca Al-Fatihah, imam ruku ikut ruku, i'tidal ikut i'tidal, baru dia sadar tapi belum Al-Fatihah, maka nanti setelah imam salam dia nambah satu rakaat. Itu kalau rukun yang ditinggalkan karena lupa atau tidak sengaja, maka nanti dia nambah rakaat. Ahaduha, salah satu diantaranya adalah an-niyatu, niat. Wahia, niat itu adalah qasdu syai'in, menyengaja sesuatu, muqtaronan dengan dibarengkan, bifi'lihi dengan pelaksanaan sesuatu tersebut. Namanya niat itu menyengaja berbuat sesuatu. Dan niat tadi mesti disertakan dengan perbuatan. Kalau perbuatannya masih nanti, itu bukan niat. Secara fikih itu bukan niat, itu baru azam saja. Saya mau sedekah, saya niat sedekah, tapi nanti akhir bulan saya ada keniatan sedekah, tapi besok siang. Kalau pelaksanaannya belum sekarang itu belum niat namanya, itu baru azam. Kalau secara fikih itu niat ya bareng dengan pelaksanaan amal, itu baru niat. Kalau masih nanti itu masih azam, baru keinginan kuat. Wa mahalluha, adapun tempatnya niat, al-qalbu adalah hati.
Nanti ada lafadz-lafadz niat usolli fardhul maghribi, itu sunnah saja dilafadzkan. Nah, tapi yang asli niat itu dalam hati. Fa in kanat as-sholatu fardhon, jika sholat itu adalah sholat fardu, wajaba maka wajib niatul fardiyah, niat kefarduan, wa qasdu fi'liha, dan menyengaja melaksanakan sholat fardu, wa ta'yinuha, dan menentukan sholat fardunya, min subhin, dari sholat subuh, au dhuhrin, atau sholat zuhur, masalan umpamanya. Untuk sholat fardu yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu, maka yang harus ada dalam niat adalah 3. Yang pertama qasdun. Qasdun itu nawaitu atau usolli. Usolli itu qasdun. Lafadznya kita lafadzkan dengan kata-kata usolli, saya niat sholat. Hati kita yang niat, saya menyengaja sholat, saya menyengaja. Qasdun itu artinya menyengaja. Niat itu kan bahasa Arab. Jadi bahasa kita, saya menyengaja, itu namanya qasdun. Yang kedua fardiyah, fardunya. Yang ketiga ta'yin, saya menyengaja sholat fardu maghrib. 3 hal itu yang harus ada dalam niat. Saya menyengaja sholat fardu maghrib. Adapun menyebutkan 3 rakaat, ngadep kiblat, apalagi mustaqbilal kiblati, adaan, itu semuanya sunnah saja dalam niat. Kemudian niat imaman, niat makmuman bisa disusulkan di tengah-tengah nanti. Tengah-tengah sholat bisa disusulkan niat imaman, niat makmuman. Tapi yang harus ada niat 3 ini, ada qasdun, saya menyengaja sholat, kemudian fardu, kemudian nama sholatnya, ta'yin. Au kanat as-sholatu naflan, kalau sholatnya itu sholat sunnah zata waktin, yang memiliki waktu, karotibatin, seperti sholat sunnah rawatib, au zata sababin, atau sholat yang memiliki sebab, kal istisqa, seperti sholat istisqa, wajaba maka wajib opo qasdu fi'lihi, menyengaja melaksanakan sholat sunnah, wa ta'yinuhu, dan wajib mentakyin nama sholatnya. La niyatun nafliyah, tidak diwajibkan menyebutkan kesunahannya. Jadi kalau sholat sunnah qobliyah ba'diyah, atau sholat sunnah yang punya sebab, sholat gerhana, sholat istisqa, sholat id, nah itu diantaranya. Itu cukup 2 saja, usolli sama ta'yin nama sholatnya. Saya menyengaja sholat id, Idul Adha, saya menyengaja sholat qobliyah isya, saya menyengaja sholat ba'diyah isya, tanpa menyebutkan sunnahnya. Nah, seandainya saya menyengaja sholat sunnah ba'diyah isya, ya tidak apa-apa. Seandainya diringkas, saya niat sholat ba'diyah isya tanpa menyebutkan sunnahnya, itu boleh saja. 2 itu yang harus ada, qasdun sama ta'yin. Kalau sholat sunnah mutlak, sholat taubat, sholat tahajud, sholat apalagi, sholat sunnah mutlak itu cukup qasdun saja, usolli, saya niat sholat. Sholat sunnah mutlak cukup saya menyengaja sholat, itu sudah mencukupi kalau sholat sunnah yang mutlak. Oke, ada pertanyaan mungkin? Kalau kita tidak jamaah, imam sudah duduk, sudah rukuk, kan kita nggak baca Al-Fatihah. Makmum masbuk berarti ya. Kita datang ke sebuah masjid atau musola, jamaah sudah mulai. Kita masuk, imam beserta jamaah yang lain sudah dalam keadaan rukuk.
Maka kita awali dengan takbir, ya niat ya takbir. Misalkan maghrib, saya menyengaja sholat fardu maghrib jadi makmum. Nah, niat itu disertakan dengan takbir. Jadi lisannya melafazkan Allahu Akbar, hatinya mengatur niat. Allah, lisannya melafazkan takbir, hatinya mengatur niat, saya menyengaja sholat fardu maghrib jadi makmum. Kemudian kita langsung nyusul saja bersama imam. Kalau kita bisa tumakninah rukuk bersama imam, kita dapat rokaat berarti. Fatihahnya kita ditanggung sama imam. Kita jangan malah baca Fatihah. Kalau kita malah baca Fatihah, imam sudah sami Allahu liman hamidah, maka kita nggak dapat rokaat. Rokaat yang kita temui tadi itu hilang, nggak dapat. Selanjutnya, selain nggak dapat, kita wajib mutabaatul imam, wajib mengikuti imam. Jangan malah ruku. Kalau kita ruku malah batal. Jadi kita udah berdiri saja. Nanti imam sujud kita ngikut sujud. Nanti pas imam salam kita nambah rakaat yang kurang. Kalau kita masbuk itu ukurannya adalah bisa ruku bersama imam. Imam masih dalam keadaan ruku, kita langsung nyusul, bisa tumakninah ruku bersama imam, berarti kita dapat rakaat. Kalau nggak dapat rukuk bersama imam, rakaat kita hilang. Selanjutnya, kalau kita datang ke masjid atau musola, imam sudah sujud, Allahu Akbar sujud, ya kita takbir Allahu Akbar, niat sholat apa yang di situ itu, kemudian langsung mutabaah imam, ngikut imam. Jangan malah nyusul dengan rukuk, tidak sujud. Malah batal. Langsung ikut aja, langsung ikut sujud bersama imam. Menantikan nambah rakaat setelah imamnya salam. Oke. Tadi ya, ketika ini yang salah berjamaah tadi lupa Fatihah ya. Artinya nggak sempat baca. Nah, iya maksudnya saya yang nggak sempat baca lupa gitu kan. Ingatnya sudah di rakaat kedua kita berjamaah. Ya. Apakah nanti setelah selesai itu imam nambah satu rakaat? Ya. Karena tadi kita ninggalkan rukun itu, rukun satu. Nah, jadi nggak boleh ikuti imam salam gitu. Nggak boleh. Jadi setelah imam salam kita langsung berdiri nambah rakaat. Sekarang pertanyaannya, sampai dia pun lupa juga ikut salam juga. Ikut salam. Setelah salam baru sadar lah tadi ada ini rukun yang ketinggalan. Maka dia berdiri lagi takbir nambah satu rakaat. Sebelum dia salam sunnah sujud sahwi. Sujud sahwi sebelum dia salam. Terus kalau lupa ketika imam itu umpamanya dia harusnya sujud berdiri terus diingatkan oleh jamaahnya, artinya dia kembali lagi kepada menyebagai sujud. Nah ini kan lupa rokaatnya, lupa ini termasuk rukun sujud kan itu. Nah ketika dia selesai akhir, apakah si imam ini harus sujud sahwi? Nah kadang-kadang imam juga nggak sujud sahwi langsung salam. Tadi ada yang lupa di dalam sujud, kebanyakan dia berdiri gitu kan. Berarti itu harus sujud sahwi. Sujud kedua dia nggak sujud? Bukan dia sujud, dia lupa tapi diingatkan dia balik lagi semula. Artinya ke sujud lagi gitu. Makanya bilang rakaat yang kedua. Nah, setelah sujud tahiyat harusnya kan sujud lagi gitu ya. Nah, harusnya sujud dia berdiri gitu kan, diingatkan. Nah Allah katanya yang di jemaahnya. Imam balik lagi seperti biasa dan seterusnya. Nah di akhir apakah si imam ini harus sujud sahwi dengan jamaahnya? Itu tadi yang ditinggalkan apa tadi? Rukun berupa apa tadi? Sujud yang kedua. Berarti setelah Rabbighfirli warhamni itu
Harusnya sujud kedua dia malah berdiri. Itu kan rukun juga toh? Ya. Ketika diingatkan ya dia harus kembali. Betul, kembali. Kembali. Ketika yang lupa itu apa harus ditambah sahwi. Nah, nanti kan si imam dia sudah berdiri kayak itu. Jadi dia sudah pindah kepada rukun setelahnya. Ini kan nambah rukun juga bermasalah. Nanti si imam ya sunnah sujud sahwi. Kalau dia nggak sujud sahwi ya nggak apa-apa, kan sunnah saja. Jadi kadang-kadang imam nggak mau karena nggak hafal doanya atau nggak tahu caranya mungkin, sehingga nggak sujud sahwi. Karena sebagian imam kadang-kadang kelewat rokaat, misak sampai 5 rokaat misalkan, rokaat kelima, berangkat rokaat kelima diingatkan, sudah berdiri tegak kemudian kembali lagi. Kan dia sudah pindah rukun berdiri itu. Maka sebelum salam ya sunnah sujud sahwi. Sujud 2 kali, sujud pertama duduk, sujud lagi kemudian salam. Tapi seandainya hendak sujud sahwi ya nggak apa-apa, hukumnya sunnah. Itu kalau rukun yang ditinggal dia harus balik. Tapi kalau sunnah yang ditinggal, misalkan rokaat kedua harusnya tasyahud awal. Rakaat kedua sujud, kemudian harusnya tasyahud awal dia malah berdiri rakaat ketiga. Sudah berdiri tegak, makmumnya subhanallah. Kemudian imamnya kembali lagi. Maka makmum yang tahu ini tidak boleh ini. Dia sudah berdiri tegak, sudah pindah rukun, kok pindah kepada amalan sunnah tidak boleh. Tasyahud awal hukumnya sunnah muakkad. Kalau imam sudah berdiri tegak, diingatkan jangan mau. Subhanallah, bodoh amat, dia sudah pindah pada rukun. Ini nanti kata si jamaahnya, ini imam diomongin pakai ya. Kan itu. Padahal imam ditahu kan, artinya dia sudah ke rukun yang lainnya kan. Ya. Nanti si makmum semuanya harus ngikut imam, berdiri semuanya untuk rakaat berikutnya. Nanti sebelum salam sunnah sujud sahwi. Karena sudah pindah kepada rukun, nggak boleh kembali kepada sunnah. Tasyahud awal hukumnya sunnah saja. Sunnah muakkad tadi. Sunnah abad. Tapi kalau rukun ya harus kembali. Nah sekarang misalkan masalahnya ada makmum mendahului imam. Lu malah sering. Contohnya apa? Makmum mendahului imam. Imam masih Rabbana lakal hamdu itu i'tidal, samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kemudian makmum sudah mulai beranjak sujud. Makmum sujud, imam masih berdiri. Itu bagaimana? Mendahului imam. Maka dia harus kembali ngikut imam, harus berdiri lagi. Kalau dia lanjutkan, maka sujud dia yang pertama tadi nggak dihitung, nggak masuk hitungan. Kalau dia nggak mau balik, ikuti imam, terus saja di situ. Kalau dia nggak niat mufarokoh sekalian, terus maka nanti dia nambah rakaat setelah imamnya salam. Karena rakaat yang dia kerjakan tadi nggak masuk, sujud yang dia kerjakan nggak masuk hitungan, karena mendahului imam. Ya nggak batal, kan nggak masuk hitungan. Dia harus balik. Kalau dia nggak mau balik, kadang malu. Niat mufarokoh sekalian, jangan niat mufarokoh, salat sendiri aja. Langsung selesaikan sendiri. Nggak apa-apa. Ini baru berjamaah yang mungkin si jamaah ini ingin sholatnya mungkin pada yang itu bagaimana, tapi si imamnya ini gerakannya cepat. Nah kita Fatihah belum selesai, dia sudah ruku. Nah, kita menyesuaikan ruku Fatihahnya yang ini tadi saya ingin khusus gitu ya. Dia sudah ruku, maka ketinggalan mungkin ya. Kita ruku dia sudah berdiri lagi. Ya. Berarti kan termasuk bagian daripada uzur. Kita makmum nggak bisa cepat. Kalau cepat malah keserimpet-serimpet nggak jelas, imamnya kecepatan. Ya di sana ada itu. Sana ada.
Itu nanti kita jangan kemudian terus mutus Fatihah nggak menyelesaikan. Kita selesaikan Al-Fatihah kita, boleh tertinggal daripada imam, batasnya adalah 2 rukun panjang. Jangan sampai kita tertinggal oleh imamnya 2 rukun panjang. 2 rukun panjang itu adalah ruku dan sujud. Kita menyelesaikan, kita baru ihdinas siratal mustaqim, dia sudah Allah Akbar ruku, zaididal. Nah, kita sudah waladhdallin amin, imam sujud. Nah, kita nyusul ruku, dapat. Nah, sekarang masalahnya, imam sudah sujud, sudah duduk, Rabbighfirli warhamni. Kita baru mulai ruku. Kita sudah mau mulai ruku, selesai Al-Fatihah. Tertinggal 2 rukun panjang, maka jangan diteruskan. Langsung mutabaah imam, ikut imam saja. Langsung duduk, Rabbighfirli warhamni. Ikut imam. Tidak batal sholatnya, cuman rakaat kita nggak dihitung. Kalau kita tertinggal 2 rukun panjang. Nah, maka kita sesuaikan, imamnya cepat, ya kita selesaikan sebelum imam bangkit dari sujud. Sebelum duduk antara 2 sujud, kita sudah nyusul. Ruku, i'tidal, dan seterusnya. Jangan diputus, langsung ikut ruku, karena imamnya cepat, kita baru Maliki Yaumiddin sudah ikut ruku. Tidak dibenarkan. Selesaikan dulu Al-Fatihah, yang penting tidak tertinggal 2 rukun panjang. Yeah. Nah, bagaimana? Kalau kita masbuk boleh. Sejak awal masbuk toh, sejak awal datang ke masjid masbuk. Nanti masbuk itu berlaku seterusnya. Rakaat kedua ketinggalan lagi, tinggalkan lagi separuh sampai akhir masbuk terus berarti. Kalau dari awal sudah muafik, ya selesaikan Al-Fatihahnya. Kalau kita memang masjid kita itu imamnya cepat, ya kita yang masbuk aja ke sananya. Tadi yang masbuk. Selesaikan dulu, jangan diputus. Yang penting jangan tertinggal 2 rukun panjang. Imam sudah mulai sujud, kita baru selesai Al-Fatihah, nggak apa-apa, langsung ruku. Tapi biasanya jarang yang begitu, langsung ikut semuanya biasanya. Tanggung imam pokoknya. Mau tanggung imam, sak dosa-dosanya tanggung imam. Makanya imam kalau kecepatan dia berat urusannya nanti. Tanggung semua penumpangnya. Kalau orang umum biasanya jarang bisa cepat baca itu. Biasanya pelan-pelan bacanya. Kalau dia santri cepat biasa itu. Kalau orang umum, orang-orang tua suruh cepat bacanya, malah karu-karuan bisa kebolak-balik Fatihahnya nanti. Nggih, masih ada? Nggih. Kalau kita sholat sunnah setelah ini, sholat sunnah. Sholat sunnah maupun sholat fardu sebelum Al-Fatihah ada kesunahannya, yaitu doa iftitah itu. Masih disunahkan juga. Tapi kalau mau diringkes ya nggak apa-apa. Iftitah masih disunahkan kalau kita belum baca ta'awud. Kalau kita sudah baca ta'awud, iftitahnya sudah nggak disunahkan lagi. Allahu Akbar, langsung ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti langsung Al-Fatihah saja karena sudah ta'awud. Ta'awud itu adalah kesunahan yang urutannya setelah iftitah. Nah, ini belum iftitah sudah ta'awud, berarti meninggalkan iftitah. Langsung Al-Fatihah. Seandainya langsung Al-Fatihah juga nggak apa-apa, itu sunnah sudah. Hukumnya sunnah. Oke, ada lagi.
makmum ini inginnya sholatnya supaya khusyuk atau bagaimana. Si imam membaca Al-Fatihah, si makmum ini menerjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam hati maksudnya. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim diartikan dalam hati tadi. Ar-Rahman dan berikutnya itu gimana? Ya tidak apa-apa, ya bagus saja. Karena diantara cara khusyuk kan menghadirkan maknanya itu. Diantara cara khusyuk. Khusyuk itu apa itu? Khusyuk itu adalah di dalam hati ada perasaan hadir di hadapan Allah. Itu namanya khusyuk. Nah, sehingga sholat itu dimulai dengan lafaz takbir. Allahu Akbar artinya Allah Maha Agung, Maha Besar, semuanya kecil. Sehingga dia merasa saya itu adalah sangat-sangat kecil di hadapan Allah. Merasa hadirnya Allah. Untuk menghadirkan kita bahwa artinya dengan sholat kadang-kadang kita Allahu Akbar, mungkin Alhamdulillah kita bisa membayangkan lafaz Alhamdulillah. Nah terus terbayang mungkin ada di situ tuh ada gambar siapa gitu. Justru kadang-kadang hadir kan. Alhamdulillah kita sudah melihatkan lafaz Arabnya Alhamdulillah. Sebentar ada lagi gambar apa namanya? Gambar siapa lagi gitu, orang apa gitu kan? Padahal kita lagi khusyuk kan, lagi pengen menghadirkan gitu. Nah bayangkan seperti itu apa memang kadang-kadang lagi khusyuk malah lupa ya. Jadi kalau kita menghadirkan makna-maknanya, ya makna itu yang dihadirkan. Kalau kita merasa di hadapan Allah, Allah jangan dibayangkan seperti apa. Allah itu adalah zat laisa kamitslihi syai' wa samiul basir. Tidak ada satu makhluk pun yang menyamai Tuhan. Sehingga apa yang kita bayangkan itu bukan Tuhan. Begitu. Jadi maka ketika merasa menghadap di hadapan Allah itu ya kita hadirkan sifat-sifatnya itu saja. Allah Maha melihat saya, mendengar saya, mengawasi saya. Itu sifatnya kita hadirkan, jangan zatnya. Kalau zatnya nggak akan pernah bisa dibayangkan. Karena manusia itu hanya membayangkan sesuatu yang dia pernah lihat, yang dia bisa membayangkan. Coba di surga ada buah pisang. Kita pernah melihat pisang di dunia, sehingga pisang di surga kita bayangkan seperti pisang di dunia. Ya betul? Betul nggak seperti itu? Beda pisang di sana nggak seperti itu. Di sana ada istana, sedangkan kita hanya melihat istana-istana dari dunia seperti itu bentuknya, sehingga membayangkan surga seperti istana dunia. Betul nggak seperti itu? Yang pernah melihat batu yakut, batu zabarjat pernah ada, belum pernah ada yang bisa melihat, sehingga yang kita lihat itu ya batu ake, batu apa begitu. Sehingga batu surga dibayangkan seperti batu ake. Karena tidak pernah melihat, nggak bisa membayangkan. Kita hanya bisa membayangkan sesuatu yang pernah kita lihat. Nah Allah belum pernah kita lihat, ya tidak bisa dibayang-bayangkan bagaimana. Kanjeng Nabi saja ketika Mi'raj itu dialog dengan Allah, dapat perintah 5 waktu sholat. Setelah pulang ke bumi ditanya bagaimana Allah, tidak bisa menerangkan, tidak bisa menerangkan. Nah bila Kevin walam bisa, nggak ada satu makhluk pun yang menyamai Tuhan. Dan maka khusyuk itu jangan menghadirkan zat Allah, Allah begini, Allah begitu, tapi hadirkan sifatnya saja. Makanya dalam sholat itu lafaz takbir diulang-ulang. Ketika ruku Allahu Akbar lagi. Itu maksudnya ketika kita sedang Al-Fatihah, baca surat, kok ingat ini ingat itu, sebelum ruku diingatkan lagi Allah Maha Besar. Yang tadinya ingat ladang dikecilkan lagi. Ketika ruku ingat lagi. Nanti mas mau sujud diingatkan lagi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Takbir diulang-ulang itu supaya mutu khusyuk kita wujud di situ itu. Kembali lagi khusyuknya. Karena hasil sholat kita tergantung khusyuk, hasilnya itu. Kalau absahnya tergantung fikih. Kalau masalah hasil nilainya tergantung khusyuk. Nah maka Allah kasih syariat sholat itu takbir diulang-ulang biar pahalanya tidak berkurang.
sudah takbir diulang-ulang masih nggak khusyuk juga, memang nasib kita seperti itu, perlu dilatih. Kalau para ulama itu melatih khusyuk itu dikhususkan sholat 2 rakaat sholat hajat khusus latihan khusyuk. Mulai takbir sampai salam belas nggak ingat makhluk, latihannya itu. Mungkin seminggu sekali, sebulan sekali latihan khusyuk, mengkhususkan sholat hajat 2 rakaat, dinolkan dari mengingat makhluk mulai takbir sampai salam. Nah, itu latihannya. Nanti baru bisa sedikit-sedikit bisa khusyuk. Ini ada lagi? Makmum itu kan di belakang, jadi ada yang baca sampingnya raat itu istilahnya ganggu kanan kiri apa enggak? Bacaan, namanya bacaan itu mesti ada suaranya. Sedangkan suara itu cukup didengar telinganya sendiri. Jadi jangan sampai keras-keras. Itu juga nanti bisa mengundang kehusuan itu kalau kita baca tapi dengan kuping yang kedengaran. Tapi kalau kuping sendiri nggak kedengar itu namanya bukan baca, itu namanya batin. Maka dibaca dengan terdengar telinganya sendiri dengan keras-keras. Kalau masing-masing itu sholatnya seperti itu tidak ada yang ganggu, orang masing-masing baca kedengaran sendiri masing-masing. Ini yang masalah, yang sini hanya batin, yang sini baca agak keras. Di sini keganggu jadinya. Ya kalau sudah kudu betul, kalau belum masih kita imbangi. Sebelah kita kok agak banter, kita imbangi. Agak banter juga. Jangan malah kita nggak ada suaranya, nanti keganggu. Ya pokoknya membaca dengan kedengaran telinganya sendiri. Oke, masih ada? Itu kalau yang sering terjadi kalau menyambung suara si imam yang di belakangnya itu, pokoknya imamnya membaca Sami Allah liman hamidah, terus si makmumnya itu yang di belakang dibaca apa itu? Sama juga. Imam apa? Sama juga. Robbana saja. Sama juga, Sami Allah liman hamidah. Tapi jangan keras-keras. Yang keras cukup imamnya. Kecuali kalau di Mekah sana itu ada mubalik namanya. Mubalik itu nyambung imam. Imamnya Allahu Akbar, mubalik lebih keras lagi. Allahu Akbar. Mubalik itu kalau diperlukan. Kalau tidak diperlukan ya nggak usah. Bacaannya sama. Imam takbir kita takbir, dia Sami Allah liman hamidah, kita ikut Sami Allah liman hamidah. Ini enggak keras-keras. Ini cukup Nabi. Dari 18 baru 1. 18 rukun sholat, ini baru 1. Kemudian tadi disampaikan niatnya sholat itu ketika takbir itu bareng dengan takbir. Lisannya Allah, lafaz takbir diucapkan, hatinya merangkai niat saya menyengaja sholat fardu isya jadi makmum. Itu hatinya. Nah itu ternyata tidak mudah. Itu di kalangan orang-orang umum, niatnya nggak seperti itu. Begitu berdiri di barisan sholat, usolli fardhu subhi rakaataini sampai akhir baru Allahu Akbar. Niatnya sebelum takbir. Lisannya melafadzkan niat, hatinya pasang niat saya sholat fardu subuh jadi makmum karena Allah. Pas takbir Allahu Akbar gitu saja, nggak ada pasang niat lagi. Itu diperbolehkan cuman madhab lain. Madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad Ibnu Hambal, dan madhab Imam Abu Hanifah membolehkan niat sebelum takbir. Kalau madhab Syafi'i sendiri, baik itu muqaranah hakikiyah, muqaranah urfiyah, istidhar hakikiyah, istidhar urfiyah, sama. Itu niatnya sholat ya pas takbir itu. Muqtaronan bi fi'lihi.
Maka ini kan tidak mudah. Orang umum kebanyakannya begitu. Niatnya sebelum takbir. Maka diperbolehkan mengikut 3 madhab di luar madhab Syafi'i. Saya rasa begitu. Cekap sementara nggih. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini, dilanjut di pertemuan yang akan datang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.